Oke, jadi di sini kita punya dua pesawat, biru dan merah. Biru dan merah ini awalnya terpisah sejauh ini ya. 20 ke utara, 20 ke barat ya. Jadi jarak awalnya itu 20 akar 2 gitu ya. Lalu si biru ini gerak ke kanan, kecepatannya 800 km per jam, sedangkan si merah ini ke atas geraknya 600 km per jam ke utara gitu ya. Lalu kita diminta mencari jarak minimum antar keduanya. Mungkin intuisi pertamanya, cara mencari jarak minimumnya itu mungkin kamu cari posisinya ini dulu, cari posisinya merah sebagai fungsi waktu, kita sebut itu vektor merah gitu ya, sebagai fungsi waktu. Habis itu kamu cari posisinya biru, kita sebut posisinya biru itu vektor biru sebagai fungsi waktu gitu ya. Lalu kalian bisa cari jarak antar keduanya gitu. Jarak antar keduanya itu kan selisih dua vektor posisi ini kan. Lalu kalian turunkan terhadap waktu sama dengan 0 gitu. Jadi kayak jaraknya itu kita sebut apa? Delta R itu sama dengan RB dikurangi RM, posisinya kayak gitu. Terus karena kita mau dia minimum, sesuatu mencapai nilai ekstrimnya itu kan ketika turunannya 0. Berarti nanti kamu turunkan delta R ini hasilnya harus 0. Intuisinya kayak gitu, tapi itu nanti akan menghasilkan perhitungan yang sangat panjang. Aku jujur belum coba, dan aku kurang tahu juga apakah bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Nah, tapi di sini ada satu cara yang lebih elegan. Ide awalnya tuh kayak gini. Sebentar. Coba dipikirkan kalau ada satu titik yang diam, lalu ada sebuah benda lain yang bergerak dalam garis lurus. Misalnya gini, ini A, habis itu B itu bergeraknya sepanjang garis ini. Jadi dia awalnya di sini, terus mengikuti garis itu. Terus ditanya, si A dan B ini kapan jaraknya paling dekat? Ada yang punya ide gimana cara carinya? Ketika kapan? A-nya diem. Ketika jarak A ke garis itu tegak lurus ya. Ya, betul sekali. Jadi itu sebenarnya teori dalam matematika ya. Kita nggak akan buktikan di sini, tapi kita lihat intuisinya aja sih. Kenapa kok bisa seperti itu jawabannya? Jadi A dengan lintasannya B ini paling dekat ketika dia nyampe sini, gitu ya. Ketika ini siku-siku. Ya kalau ke kanan sedikit, tentunya jaraknya jadi lebih jauh ya. Kan ini sisi miring, terus ini sisi yang tegak lurus, pasti ini yang ini itu kan lebih panjang gitu ya. Begitu juga kalau kamu geser ke kiri dikit, ini kan jadi kayak segitiga siku-siku, yang ini sisi di samping siku-sikunya, yang ini sisi miringnya. Yang ini kan pasti jauh lebih panjang jadinya ya. Jadi gitu intuisinya, kenapa kok jarak terdekatnya itu ketika jarak A ke garis itu siku-siku. Itu ide pertamanya. Jadi itu kita bisa gunakan di pesawat biru dan merah ini. Kita anggap salah satunya diem. Misal kita anggap si merahnya diem ya. Jadi merahnya ada di sini. Habis itu birunya berarti ada di sini. Ini dengan dengan jarak awal 20 akar 2 kilometer gitu ya. Kayak gini. Habis itu kita tinjau gerakannya biru itu relatif terhadap pesawat merah. Jadi kita anggap merahnya itu jadi yang A, birunya itu jadi yang B. Kayak gitu. Gimana cara cari kecepatan biru relatif merah? Aku tulis
V biru relatif merah gitu ya. V biru relatif merah berarti kalian bisa cari dengan V biru relatif tanah dikurangi V merah terhadap tanah. Gitu ya. Oke. V biru terhadap tanah itu kan 800 ke kanan, V merah terhadap tanah itu 600 ke atas. Jadi kalau kita pakai koordinatnya X, Y kayak ini, berarti ini aku bisa tulis 800I dikurangi 600J. Kayak gitu. Jadi kurang lebih nanti si biru terhadap merah ini, dia gerakannya biru, kecepatannya biru dalam kerangka pesawat merah, itu nanti dia akan punya kecepatan sebesar ini. 800 ke kanan dan 600 ke bawah. Jadi kurang lebih kayak gini nanti. Set ke sana. Oke. VBM ini besarnya 1000 ya. 1000 km per jam. Pitagorasin nanti ketemu itu 1000. Habis itu kita juga bisa cari sudutnya ini nanti. Jadi theta itu kan tan inverse dari 600 per 800 ya. 3/4. Tan inverse 3/4. Oke, sampai situ. Berarti si biru ini nanti kecepatan relatifnya tetap terus kan? Tetap dalam arah ini. Jadi nanti dia lintasannya akan seperti ini. Lurus ke sana. Seperti yang udah kita bahas di sini tadi, kedua benda itu jaraknya akan minimum ketika jarak yang titik diem ini ke lintasan benda lainnya itu adalah tegak lurus. Berarti kira-kira ada di sini. Kayak gitu. Ini kita sebut X. Nah, gimana cara cari X? Kita tahu ini. Habis itu ini siku-siku. Berarti harusnya kalau kita tahu sudut ini, tahu nilai sudut itu berapa, cari sin-nya, kita bisa dapat X. Karena X itu 20 akar 2 kali sin theta. Kayak gitu. Jadi X itu 20 akar 2 dikali sin sudut ini itu 90 min theta ya. 90 ini theta. Atau kalau kita mau langsung ganti, X itu 20 akar 2 kali cos theta. Ya, bingung nggak? Betul nggak tuh? Ini kan theta. Ini berarti kan 90 min theta. 90 min theta ini theta. Jadi 20 akar 2 cos theta. Atau ya sama kayak tadi ya. 20 akar 2 kali sin 90 min theta. Sama aja. Cos theta kita bisa cari lewat sini. Theta itu kan berarti sebuah vektor ke bawah ini. Yang ada komponen ke bawahnya itu 600. Ke kanannya 800. Terus theta itu yang ini. Berarti cos theta itu kan samping per miring. Sampingnya ini 800, miringnya ini 1000. Ini 4/5. Jadi cos theta-nya ini 4/5 ya. 20 akar 2 kali 4/5. Ini sama dengan 16 akar 2 kilometer. Oke, gitu cara mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Punten Mas, Mm-mm. itu sudut yang tadi yang sin pi per 2 min theta itu bukannya pi per 4 ya? Sebentar. Oh iya ya, betul ya. Salah ini. Oh iya ya. Terima kasih. Ini harusnya 20 akar 2 kali sin ini. Ini itu pi per 4 min theta. Nah, jadi ini ya, panjang ya ngitungnya ya. Nggak apa-apa.
Oke, sin pi per 4 min theta itu bisa diuraikan ya. Kita coba di slide berikutnya. X itu 20 akar 2 sin pi per 4 min theta. Jadi pi per 4 itu 45 derajat ya. Buat yang belum familiar, pi itu sama dengan pi radian itu ekivalen dengan 180 derajat. Jadi ini 20 akar 2. Sebentar. Jambornya suka nge-crash. Sin alfa min beta itu bisa kita uraikan jadi sin pi per 4 sin alfa cos beta ini ya dikurangi cos alfa sin beta. Kayak gini. Sin cos cosin. Oke. Habis itu sin pi per 4 itu setengah akar 2. Kali cos theta yang tadi, kita balik lagi. Cos theta itu berarti nilainya 8 per 10, 800 per 1000, atau 4 per 5 ya. Dikurangi cos pi per 4 sama setengah akar 2 kali sin theta, 3 per 5. Jadi 20 akar 2 dikali setengah akar 2 ya. Ini kan setengah akar 2 kali 4 per 5. Ini setengah akar 2 kali 3 per 5. Jadi kalau dikurangin setengah akar 2 kali 1/5. Oke, akar 2-nya ini habis ya. Akar 2 kali akar 2 terus dibagi dengan 2. Itu 1. Jadi sisanya 4 kilometer. Ini ya jarak terdekatnya. Oke, terima kasih tadi yang sudah koreksi. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Begitu cara mencari jarak terdekatnya.